Selama nafasu masih ada, keinginanmu untuk itu ada itu. Keinginan untuk melanggengkan jabatan, keinginan untuk menumpuk harta benda, keinginan untuk menikmati hal yang sifatnya hedonistik, itu tambah nemen. Maka tambah tuwek fisik, itu tambah nemen, tambah keingin, tambah kuat. Hanya saja fisik semakin tua semakin rentan, sehingga nggak kuat. Apa sifat manusia itu? Sifat manusia yang fisik itu adalah suka mengeluh, ya. Wa khuliqal insanu halu'a, idza massahu syarru jazua wa idza massal khairu manu'a, dan sebagainya itu. Wa laqad sarafna min kulli dan seterusnya itu. Wa kana al insanu aktsara syai'in jadala, suka berbantah. Manusia itu wa qalilan ma tashkurun, sulit untuk berterima kasih. Manusia itu sangat rakus dan keterlaluan terhadap Tuhannya, sangat rakus terhadap harta benda. Manusia itu suka menyerang orang lain, manusia itu suka menguasai wilayah dan lain sebagainya, emosional, sifat jin. Ini manusia-manusia yang dalam artian fisik. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum. Aku ciptakan manusia itu dari tanah liat, bersifat fisik, ya. Dibersamai dalam diri manusia itu sifat manusia suka mengeluh, kurang pandai berterima kasih, dan juga sifat jin yang suka menyerang orang lain, suka menguasai dan lain sebagainya. Ini sifat manusia. Selalu ada itu. Dia seiring perjalannya dengan nafas atau nafsu. Selama nafasu masih ada, keinginanmu untuk itu ada itu. Keinginan untuk melanggengkan jabatan, keinginan untuk menumpuk harta benda, keinginan untuk menikmati hal yang sifatnya hedonistik, itu tambah nemen. Maka tambah tuwek fisik, itu tambah nemen, tambah keingin, tambah kuat. Hanya saja fisik semakin tua semakin rentan, sehingga nggak kuat. Ini kalau tidak imbang, ya, antara keinginan nafsu, nafas bersama fisik dengan usia, dengan keadaan jasad yang semakin tua semakin rentan ini, bila mana tidak dikomunikasikan dengan alam insannya, dengan alam dalam artian ilmu, iman, ilmu, nikmat dan takwa, maka manusia akan rusak. Ini yang dimaksud dengan wasilah. Jadi Tuhan, alam, manusia. Alam ini adalah wasilah menuju Tuhan, ya. Allah menciptakan insan lewat wasilah ini. Maka yang dicipta pertama oleh Allah adalah alam. Siapa alam itu? Nur. Siapa nur itu? Keterpujian Muhammad. Ini cipta pertama. Dari ini dicipta manusia. Nah, manusia ini diberi potensi oleh Allah juga, di dalam dirinya hakikatul insaniyah itu bukan fisiknya, tapi berupa rasanya, yaitu imannya, ilmunya, nikmatnya, dan takwanya, agar supaya alam ini bisa memimpin jasad manusia itu. Sehingga jasad ini tercipta dari tanah, dia akan kembali, agar supaya apa? Ketika manusia itu fisiknya mati, nafasnya berhenti, maka hendaknya manusia yang sesungguhnya, hakikatul insaniyah ini, yang di dalam, yang berupa rasa itu tidak terbawa oleh jasadnya. Kalau dia terbawa oleh jasadnya, dia akan merasakan kematian ada di kuburan. Kenapa? Karena nafsu itu mati, diikuti oleh jasad. Nah, manusia kalau ikut jasadnya, ikut mati, ikut merasakan sakitnya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil dukhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu surat Ali Imran ayat 185. Jadi yang mati itu adalah nafsu, diikuti dan dirasakan oleh jasad. Manusia yang mengikuti imannya, ia bersifat mukmin, tidak mati. Dia akan berpesta, tidak disiksa oleh jasadnya. Manusia yang tidak mengikuti imannya, ikut jasadnya, dia ikut mati, merasakan kematian, sakit di kuburan, disiksa, berjumpa dengan mungkar dan nakir. Tapi manusia yang ikut
ikut wasilah yang pertama, ikut alamnya, alam insannya berupa iman, ilmu, nikmat, takwa, dia akan rahmah bersama Rasulullah kembali kepada Allah. Sehingga dengan manusia itu aslinya adalah gaib, hakikatul insaniyah itu gaib, ia berasal dari yang gaib dan akan kembali kepada yang gaib. Kembalinya kepada yang gaib adalah diantar oleh rahmah sebagai wasilah, yaitu wujudnya rasa, wujudnya kasih sayang, iman, ilmu, nikmat, takwa. Itu ada dalam dirimu. Oleh karena itulah maka dalam kaji filsafat, tasawuf, dan juga mungkin thariqah yang kemudian kita sebut dengan filosofistik, pengertian Tuhan, alam, dan manusia itu semacam itu. Tuhan itu dia, sebenarnya dia tidak bernama apa, dia berupa huwa, maka ketika dijelaskan oleh Muhammad, Allah sebutannya qul huwa Allah. Orang Jawa menyebutnya Gusti, katanya Bagusiati dan lain sebagainya, pangeran dan lain sebagainya. Nah, lalu alam itu adalah utusan rahmah Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmat, ini iman, ilmu, nikmat, takwa, alam insan. Kemudian manusia fisik. Nah, hakikatul insaniyah ini, hakikatul insan yang bukan fisik ini jangan terbawa oleh fisik. Caranya dia harus berwasilah kepada rahmah, mengikuti iman, ilmu, nikmat, dan takwanya agar supaya dia kembali kepada yang maha gaib, karena ia aslinya gaib, berasal dari yang gaib, dan akan menjadi gaib kembali kepada yang gaib. Inilah yang dimaksud dengan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Demikian, terima kasih. Saya sapa dulu para mahasiswaku. Ini yang saya hafal aja ya. Trias yang selalu nomor 1 di dalam merespon tugas-tugas kuliah, Trias. Kemudian Mukhofin saya hafal banget. Lalu ada Tazkiyah. Lalu siapa lagi ya? Ada Sani ya. Kemudian Saleh dan Saleh yang sangat fenomenal, serta yang lain-lainnya. Taib nantahi liqa'an al-yawm. Semoga kita semuanya selalu dilimpahkan kemudahan, keberkahan, sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang lain. Arakum ala khair insyaallah. Manaltaqi fi waqt al-akhar, fil waqt al-akhar. Wa aqul ihdinas siratal mustaqim, al-'afwa minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.